Halo guys, perkenalkan nama saya Randa Linggi Doni, saya dari kelompok 10. Saya Ratna Rosa Putri, nomor mahasiswa 31089. Nama saya Lucila Dida Marsi, nomor mahasiswa saya 119319097. Saya Dida Arinda, nomor induk mahasiswa 31059. Facebook menunjukkan fitur baru bernama Marketplace di aplikasi mobilenya. Sesuai nama tersebut, ini tuh merupakan sebuah pasar online yang mewadahi berbagai kegiatan jual beli para penggunanya. Facebook menyediakan tempat jual dan beli ini itu bertujuan agar para penggunanya dapat dengan mudah mencari dan menemukan barang-barang yang menarik yang dijual di dalam Facebook. Di sini pengguna dapat langsung berkunjung di Marketplace ini secara langsung di dalam Facebook tanpa harus melakukan download aplikasi lain atau membuat akun lain. Sayangnya, setelah diteliti lebih lanjut, fitur ini itu belum efektif, masih banyak kebingungan dari segi harga, mengingat banyak sekali yang berjualan sehingga membuat berbagai cara agar produknya itu dapat ditanyai, dengan cara menjual dengan harga yang tidak sebenarnya, sehingga pengguna yang ingin membeli harus bertanya dengan detail apabila tertarik dengan produk tersebut. Facebook Marketplace ini baru tersedia di beberapa negara saja, ketika awal tahun 2018. Namun, para pengguna Indonesia sudah banyak sekali yang memanfaatkan Facebook Marketplace ini untuk berdagang. Nah, untuk cara berjualan di Facebook Marketplace, kalian bisa simak video berikut. Di sini saya akan nge-review fitur-fitur apa saja sih yang ada di Marketplace Facebook. Tapi saya tidak akan nge-review semuanya. Saya akan nge-review 3 fitur saja yang ada di Marketplace Facebook. Langsung aja kita masuk ke dalam Facebook. Kita masuk dulu ke dalam Facebooknya dulu ya. Kita masuk. Sudah kita masuk, kita buka Marketplace. Yang pertama saya akan nge-review yang ini nih, yang kayak gambar orang itu, nggak tahu apa namanya. Di sini kita bisa lihat, di sini tertera profil kita, profil pelapak. Nih tertera di sini semua yang pernah kita jual. Di sini tertera nih apa aja yang kita pernah kita jual. Kotak masuk ini yang kita jual, yang pernah orang komentar itu bisa dilihat di sini kayak gini nih. Lain ini nih, lain itu nge-like tuh kayak gini. Tini DP 25 juta, maksudnya itu berapa gitu. Lokasi tempat lokasi tempat jualan kita di mana? Di sini. Penawaran Anda. Di sini penawaran Anda, di sini tempat kita menawarkan atau menjualkan barang atau jasa kita. Buat tawaran baru seperti ini. Item. Nah, tinggal masukkan barang yang kalian mau jual, judul, harga, kategori, tempat, lokasi, keterangan, label produk. Sudah, tinggal jual, masukkan selanjutnya. Oke, lanjut yang lain. Insight ini kayaknya apa ya? Insight ini penjualan kita. Tahulah gitu. Pengikut Marketplace. Siapa aja tersimpan. Langsung aja lanjut ke sewa properti. Sewa properti ini tempat di mana orang akan menyewakan tempatnya, kebanyakan kos-kosan sama kontrakan ya. Berbentuk rumah semua yang disewakan, dikontrakan tuh. Semua ada di sini lengkap. Lanjutnya lainnya. Kalau lainnya ini lebih menyeluruh. Kalian kalau tadi sewa properti itu cuma bagian sewa rumah atau apa, di sini menyeluruh. Ada rumah, peralatan mebel, kebun, ada pakaian, aksesoris, perhiasan atau aksesoris, tas koper, elektronik, keluarga, iklan, baris, hobi, hiburan, pekerjaan, dan jual rumah. Di sini semua ada. Dan kalau kalian mau lebih random lagi,
kalian mau cari, ini kan sebentar lagi lebaran, kalian pengen cari baju koko, tuh langsung ada baju koko, tinggal cari. Aku mau yang ini. Di marketplace itu ada fitur namanya fitur kategori. Nah, di fitur kategori itu ada pakaian, aksesoris, hobi, dan lain-lain. Kita bisa pilih salah satu, misalnya pakaian dan sepatu wanita. Kita langsung buka. Setelah itu kita bisa atur lokasinya, radiusnya, dan kita filter harganya minimal berapa, maksimal berapa. Lalu kita urutkan saja, bisa diurutkan dari yang paling murah atau paling mahal, jarak yang dekat atau jarak yang jauh. Lalu kita pilih salah satu barangnya, kita hubungi penjualnya dengan cara mengirimkan pesan. Fitur yang dihadirkan di marketplace Facebook ada juga fitur namanya fitur kendaraan. Dengan fitur kendaraan itu kita bisa memilih kita akan membeli kendaraan yang mana, mulai dari harga yang paling murah, yang paling mahal, tempatnya yang paling dekat dan paling jauh. Dengan cara kita menentukan lokasinya, radius, lalu kita filter dan kita urutkan sesuai yang kita mau. Setelah itu kita pilih barangnya dan kita mengirimkan pesan kepada penjualnya. Oke teman-teman, jadi di sini saya menjelaskan bagaimana cara kita memposting iklan di marketplace. Langsung aja, yang pertama kita buka aplikasinya. Di sini saya akan buka, saya akan tampilkan nanti. Kemudian langsung aja kita buka di marketplace-nya, di halaman awalnya. Ada pilihan sell atau jual. Kita pilih barang apa yang mau kita jual. Di sini sebagai contoh saya mau menjual mobil. Nah, langsung kita pilih vehicle, kendaraan. Nah, di menu selanjutnya ini ada jadi kita mengisi iklan kita itu apa yang mau kita iklanin. Nah, di sini ada data-data yang wajib kita isi. Oke, yang pertama kita kasih foto barang yang mau kita jual. Saya pilih fotonya. Saya pilih foto mobil itu yang akan saya jual. Oke, sudah. Selanjutnya di kolom selanjutnya ada vehicle type. Nah, di sini tipenya yaitu mobil, jelas. Kemudian ada tahun. Ini mobil tahun 1996. Nah, kemudian mereknya mobil merek Toyota, modelnya Corolla, body style sedan. Ada fitur apa yang tersedia di mobil tersebut, dan ada warna dari mobil itu, kemudian warna interiornya, transmisi, kemudian ada bahan bakarnya, terus kondisi mobil, terus ini ada jarak tempuhnya. Nah, kemudian ada kolom harga, kita isi sesuai harga yang akan kita berikan. Di sini saya mau kasih harga 59 juta. Nah, di sini ada kolom deskripsi. Kolom deskripsi ini berfungsi sebagai penambah data yang tidak dapat diinput oleh ini kolom-kolom yang disediakan sama marketplace-nya ini. Jadi kita bisa menambahkan informasi-informasi mengenai mobil atau mengenai iklan kita. Di sini saya hanya menambahkan semisal ini mobil, nama mobilnya Toyota Grand Corolla tahun 96. Kemudian kita bisa isikan misal ini plat mobil itu plat mobil AB. Kemudian yang tidak ada di kolom ini
seperti surat-surat lengkap, kemudian pajak jalan. Nah, dan tentunya kita tambahkan nomor kita yang bisa dihubungi. Nah, minat, hubungi. Oke, seperti itu. Kemudian kalau data ini sudah lengkap, maka kita langsung next. Nah, di sini sebelum kita publish di marketplace, ada pilihan kita bisa nge-publish iklan kita ini di grup. Nah, jumlah grup yang bisa kita publishing iklan kita ini bisa mencapai 10 grup. Tapi ya kita nge-publish di grup yang sesuai dengan iklan kita. Nah, di sini saya bergabung dengan jual beli mobil. Oke, sini saya pilih semua ini yang berhubungan dengan iklan saya. Kalau sudah, kita langsung pencet publish, maka iklan akan terpublish. Kalian yang pernah jualan di Facebook pasti bertanya-tanya, kenapa sih jualan kalian tuh di marketplace FB itu nggak bisa laku keras dan yang lihat itu hanya sedikit. Nah, itu tuh terlepas dari Facebook Marketplace itu sendiri. Jadi Facebook Marketplace itu hanya akan efektif untuk jangkauan lokal saja. Nah, ini tuh penting banget, kita harus pelajari fungsi Facebook di jangkauan lokal itu. Karena sebenarnya suatu produk tertentu itu tuh di daerah tertentu juga laku banget dijual. Nah, ketika udah tahu, kalian bisa men-setting di Facebook Marketplace di mana kota yang ramai menjual produk tersebut. Gimana sih caranya men-setting jualan kita di Facebook Marketplace biar rame dan laku penjualannya? Untuk video berikutnya kalian simak saja. Langkah pertama, kita buka browser kita, lalu kita cari Google Trend. Setelah halaman depan muncul, kalian bisa langsung mencari topik yang kalian ingin cari. Atau dengan kata lain, kalian ingin menjual sesuatu, kalian bisa langsung mencari. Di sini aku mencari topik tas. Di sini kita bisa lihat ini laporan pencarian tas untuk 120 hari terakhir di Amerika Serikat. Nah, kita harus mengatur negara Indonesia ya. Setelah itu ini muncul laporan untuk 120 hari terakhir. Ini aku akan ganti dengan 90 hari terakhir. Nah, ini muncul wilayah-wilayah yang pencarian tas itu tuh terbanyak di Indonesia. Ini paling banyak di Jawa Tengah ya. Dan aku ingin menggantinya menjadi lingkup kota. Dan di sini menunjukkan kota Sidoarjo itu pencarian tas sangat banyak. Kita bisa bandingkan pencarian tas itu sama kota-kota lain. Nah, kita udah melihat ya kota Sidoarjo itu sebagai pencarian terbanyak tas. Kita harus memilih kota Sidoarjo untuk target pemasaran tas yang kita jual. Tas untuk 120 hari terakhir di Amerika Serikat. Nah, kita harus mengatur negara Indonesia ya. Setelah itu ini muncul laporan untuk 120 hari terakhir. Ini aku akan ganti dengan 90 hari terakhir. Nah, ini muncul wilayah-wilayah
yang pencarian tas itu tuh terbanyak di Indonesia. Ini paling banyak di Jawa Tengah ya. Dan aku ingin menggantinya menjadi lingkup kota. Dan di sini menunjukkan kota Sidoarjo itu pencarian tas sangat banyak. Kita bisa bandingkan pencarian tas itu sama kota-kota lain. Nah, kita udah melihat ya kota Sidoarjo itu sebagai pencarian terbanyak tas. Kita harus memilih kota Sidoarjo untuk target pemasaran tas yang kita jual. Oke teman-teman, kesimpulannya Facebook Marketplace sangat berguna bagi pengguna biasa. Dalam artian mereka tidak perlu susah-susah untuk membuat fanpage atau lapak untuk berjualan. Nah, mereka hanya perlu membuat akun Facebook, kemudian mereka bisa melakukan pemostingan iklan melalui Facebook Marketplace. Nah, cara-caranya itu sangat mudah seperti yang sudah dijelaskan tadi dan dengan waktu yang sangat singkat. Maka semua orang dapat melakukan penjualan melalui marketplace. Nah, di balik itu semua masih terdapat kekurangannya. Masih kurangnya keamanan di dalamnya. Kemudian seperti sistem pemberian rating dari pembeli tidak bisa diberikan kepada penjual, sehingga hal ini menimbulkan kerawanan dalam hal penipuan. Nah, semoga kedepannya Facebook Marketplace dapat memperbaiki kekurangannya ini. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video dari kami. Sampai jumpa.